Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu yang kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda juga semuanya dalam keadaan sehat ya kawan. Beberapa hari ini melihat cuaca itu yang tidak menentu, mengharuskan istirahat. Mungkin ada yang ngerasa tenggorokannya sudah mulai bermasalah, batuk pilek. Semoga pagi hari ini lebih diberi kesehatan supaya kita bisa melanjutkan atau menunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di studio pagi hari ini sudah hadir Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, alhamdulillah ketemu lagi ya Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalau selama ini memantau dari jauh juga dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, amin amin. Amin amin amin. Kadang manusia ya Ustadz ya, iya, Mbak Ayu, merasa dalam kondisi yang tidak enak, sakit atau apalah begitu Ustadz. Rasanya betul. Itu banyak tuntutan gitu ya Ustadz ya. Menuntut ke yang bikin hidup kok nggak sesuai begitu. Menuntut saja, lupa akan hak yang seharusnya kita jalankan, hak Allah yang harus kita tunaikan. Kurang lebih begitu ya Ustadz Rahim ya. Betul. Nah, itu apa saja sih Ustadz, dan kenapa kita juga kadang itu sampai melupakan hak Allah yang harus ditunaikan? Selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan SS yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari ini secara maksimal ya Mbak Ayu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Mbak Ayu, sebelum kita membincangkan ada hak Allah yang harus ditunaikan, maka saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan, ad-dinun nasiha. Kulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Di hadis Rasulullah di atas adalah menjelaskan bahwa agama itu nasihat, Mbak. Ad-dinun nasiha. Para sahabat bertanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud hadis di atas adalah yang pertama, nasihat bagi Allah, lillahi. Yang kedua, wali kitabihi, dan bagi kitab Allah, wali rasulihi, dan bagi Rasulullah. Dan kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimina, bagi pemimpin-pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan bagi orang-orang Islam pada umumnya. Jadi hadis di atas itu menjelaskan bahwa agama adalah nasihat. Yang pertama tadi adalah lillahi, yaitu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nasihat bagi Allah itu? Jadi maksud nasihat bagi Allah adalah kita itu harus menunaikan hak-hak Allah. Kalau hak-hak Allah itu ditunaikan, berarti bagi kita suatu kewajiban, Pak ya. Jadi suatu kewajiban kita untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka bagaimana kewajiban kita sebagai umat manusia ini
untuk melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, minimal kita harus mengimani adanya Allah. Mengimani itu sama dengan meyakini, Mbak ya. Meyakini adanya Allah. Itu adalah hak Allah. Hak Allah yang harus kita lakukan. Kita harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi kita seorang muslim adalah pintu utama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan syahadah itu, Mbak, itu adalah sangat mudah sekali, sangat ringan sekali kita ucapkan. Akan tetapi pelaksanaannya sungguh sangat berat sekali. Kenapa begitu? Karena dengan kita mengucapkan kalimat syahadat tadi itu adalah sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua apa yang kita lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terasa dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita lakukan itu selalu dilihat oleh Allah, Mbak. Maka ya secara otomatis kan kita bagaimana agar catatan-catatan amal kita itu kan harus baik terus kan gitu. Sehingga kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan malu kalau melakukan hal-hal yang jelek kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah konsekuensi dari ucapan 2 kalimat syahadat tadi itu. Dan memang ucapan 2 kalimat syahadat itu adalah sebuah kalimat yang harus kita masukkan dalam hati kita, harus masuk dalam jiwa kita, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak tadi itu. Ya, memang terkadang yang namanya keimanan seseorang, Mbak, suatu saat itu naik ya, suatu saat itu turun. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa memupuk keimanan itu sehingga keimanan itu subur ya. Seperti halnya ketika kita setiap hari itu menyirami tumbuh-tumbuhan di rumah kita sehingga tumbuh-tumbuhan itu subur ya. Kalau sehari tumbuh-tumbuhan itu kita sirami 3 kali ya, mungkin akan lebih subur kan begitu. Tapi kalau banyak-banyak ya kebanjiran nanti. Begitu pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita pupuk ya, supaya kuat akarnya, supaya lebih menjiwai dalam tubuh kita. Di antara lain caranya adalah ya tadi, yang pertama adalah kita harus selalu berusaha bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah itu memang selalu melihat kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Dalam kondisi terang Allah bisa melihat, dalam kondisi gelap juga Allah bisa melihat. Jadi tidak ada orang yang merasa tidak ada pantauan atau luput dari pantauan Allah. Tidak ada. Semua manusia ada dalam CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, Mbak, beliau itu ingin ngetes salah seorang pengembala domba. Ya, pengembala domba waktu itu adalah seseorang yang namanya pengembala itu kan bukan miliknya ya, miliknya majikannya, yang gembala. Kemudian suatu saat Khalifah
Umar itu ingin mengetes keimanan seorang anak pengembala ini. Ya mungkin bayangkan kalau anak pengembala itu kan bahasa sekarang itu kan bukan anak pondokan, bukan anak yang sering ngaji begitu, yang sering di tempat rerumputan kan, mungkin begitu, sehingga ingin tahu apakah anak ini keimanannya kuat atau tidak. Jadi suatu saat Khalifah Umar bin Khattab itu datang, kemudian dia mengatakan kepada si pengembala domba itu agar si pengembala domba ini mau menjual 1 ekor kepada beliau, kepada Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar mengatakan, nanti aku tidak akan bilang kepada majikanmu. Apa yang dikatakan oleh anak itu ternyata di luar dugaan Khalifah Umar. Ya betul Tuan, karena tidak tahu ini Khalifah Umar. Ya Tuan, bahwa domba ini adalah bukan milik saya. Domba ini adalah adalah milik majikan saya. Tapi Tuan, kalau saya menjual domba ini, betul majikan saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah itu kata anak itu. Dengan begitu maka langsung terperanjat Khalifah Umar. Oh ternyata anak ini keimanannya luar biasa. Jadi, itu adalah contoh kita bagaimana menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa menumbuhkan keimanan kepada Allah itu dengan merenungkan ciptaannya. Adanya matahari, ya itu adalah sebagai bentuk adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan setiap pagi dari timur kemudian berakhir di barat dan seterusnya. Itu adalah sebagai bentuk untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya bagaimana kita menumbuhkan keimanan itu, selalu kita pupuk itu. Antara lain juga dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan melaksanakan perintah Allah itu juga sebagai bentuk kita memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena melaksanakan ibadah itu kan banyak, Mbak ya. Ada ibadah sholat, ada ibadah zakat, ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah sedekah dan seterusnya. Itu adalah ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah tadi itu? Yang kita lakukan tadi itu adalah sebagai kewajiban kita kepada Allah. Tapi bagi Allah adalah hak Allah yang kita penuhi sebagai hambanya, yang Allah menciptakan kita, Allah yang melindungi kita dan lain sebagainya. Jadi Mbak Ayu, kita semaksimal mungkin dalam setiap hari ini untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi kita sebagai hambanya, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk memupuk keimanan dengan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga supaya tumbuh keimanan kita harus merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu Mbak Ayu, hak-hak Allah yang harus kita lakukan sebagai hambanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Abdurrahim Hasan. Diingatkan ada hak Allah kawan yang harus kita tunaikan ya. Semoga apa yang disampaikan tadi soal merasa selalu diawasi oleh Allah, merenungi ciptaan Allah dan melaksanakan perintah Allah ini selalu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.